Halo, inilah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran dan Yukabed yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa keturunan dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Bani Israel, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah berkuasa di Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam wafat, keturunan Bani Israel di Mesir semakin bertambah banyak hingga jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Nasib Bani Israel ini menjadi berubah tatkala mereka dipaksa menjadi budak oleh Fir'aun, sang penguasa negeri Mesir yang baru. Bani Israel dijadikan budak. Pada mulanya, kehadiran Bani Israel tidak membuat penduduk asli Mesir merasa terancam. Apalagi Bani Israel merupakan keluarga besar dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dikenal dengan sebutan dinasti Hyksos. Namun, karena jumlahnya terus bertambah banyak dan mendominasi, maka mulailah para penduduk asli khawatir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, dinasti Ahmoses dari kerajaan Tebes yang mengambil alih kekuasaan. Sejak saat itu, Bani Israel dijadikan budak dan harus bekerja secara paksa membangun makam serta kuil-kuil untuk Fir'aun. Pada saat Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan wajib disembah oleh seluruh penduduk Mesir, nasib Bani Israel semakin menderita. Istana megah dan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit terus dibangun. Mimpi Fir'aun. Perbudakan dan penyiksaan kepada Bani Israel semakin menjadi karena Fir'aun bermimpi. Ia melihat ada api yang datang dari Baitul Maqdis membakar sebagian rumah penduduk Mesir. Dalam mimpi itu, semua rumah pemilik penduduk asli Mesir terbakar, namun anehnya tidak ada satupun rumah dari Bani Israel yang ikut terbakar. Mimpi Fir'aun kemudian ditafsirkan oleh tukang sihir kerajaan. Dari tafsir mimpi inilah muncul keyakinan bahwa suatu saat nanti akan lahir anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan dan menggulingkan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Fir'aun pun mengeluarkan perintah kepada seluruh bala tentara Mesir bahwa apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, maka bayi tersebut harus dibunuh. Jumlah Bani Israel menjadi sedikit. Kehidupan Bani Israel sangat menderita, tidak sedikit yang meninggal dunia karena kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Hingga pada suatu hari, masyarakat asli Mesir mengadukan kekhawatiran mereka akan semakin sedikitnya jumlah Bani Israel yang bisa dijadikan budak. Hal ini terjadi karena Fir'aun terus-menerus membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Mendengar keluhan dari rakyat asli Mesir, akhirnya Raja Fir'aun mengeluarkan kebijakan baru, yaitu akan membiarkan bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada 1 tahun dan membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir pada tahun berikutnya. Demikian dilakukan seterusnya.
Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun yang berbeda. Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun ketika bayi laki-laki dibiarkan hidup. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun ketika bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Nah, dari sinilah kisah Nabi Musa alaihissalam berawal. Ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel bernama Yukabed yang sedang mengandung. Ia bersama suaminya Imran sangat takut jika bayinya lahir maka akan dibunuh oleh bala tentara Fir'aun. Akhirnya mereka bersembunyi di sebuah gubuk terpencil di pesisir Sungai Nil. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Pada saat bayi Imran dan Yukabed telah lahir dan berjenis kelamin laki-laki, maka dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham untuk menghanyutkan bayi mereka ke Sungai Nil tanpa rasa khawatir dan sedih. Selanjutnya, Yukabed meletakkan bayinya di dalam keranjang dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Kemudian ia meminta Miriam, yaitu anak perempuannya yang sudah besar, agar mengikuti kemanapun sang bayi hanyut. Sementara itu, di istana kerajaan Fir'aun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asiyah, yaitu istri Fir'aun, secara tiba-tiba berkeinginan untuk keluar dari istananya untuk melihat keindahan panorama ibu kota kerajaan. Asiyah ingin berjemur di tepian salah satu anak sungai Nil dengan diiringi dayang-dayang istana. Pada saat menikmati pagi hari yang cerah itulah, Asiyah melihat ada sebuah keranjang terapung-apung di atas air dan tersangkut di bawah sebuah pohon di pinggir sungai. Muncullah ketertarikannya untuk melihat apa isi keranjang tersebut. Peristiwa ini menjadi awal perjalanan Nabi Musa alaihissalam tinggal di kerajaan Fir'aun. Istri Fir'aun yang cantik, baik hati, dan beriman hanya kepada Allah. Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari ketuhanan Fir'aun suaminya sendiri. Fir'aun sangat mencintai Asiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Fir'aun dan Asiyah tidak memiliki anak. Asiyah selalu berharap ia bisa melahirkan anak laki-laki. Ketika melihat ada bayi laki-laki yang hanyut, muncullah rasa kasih sayang di dalam diri Asiyah. Bagaikan penyejuk mata hati, ia langsung jatuh cinta dengan bayi mungil yang wajahnya berbinar-binar, tersenyum melucu kepadanya. Segera Asiyah membujuk Fir'aun suaminya agar boleh merawat bayi yang ditemukannya, karena hingga saat itu mereka belum mempunyai anak. Awalnya Fir'aun menolak, tetapi setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Asiyah, serta karena rasa cintanya kepada Asiyah, maka akhirnya Fir'aun mengizinkan Asiyah merawat dan mengangkat bayi temuannya sebagai anaknya. Bayi inilah yang kemudian diberi nama Musa. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 9. Mencari ibu susuan. Dikisahkan Musa yang masih bayi tidak mau menyusu kepada siapapun. Di tengah kebingungan ini, Asiyah mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyusui bayi Musa akan dijadikan pengasuhnya di istana.
bergegas Miriam, saudara perempuan Musa yang sejak awal mengikuti dan memperhatikannya, memberitahukan kepada para dayang istana bahwa ada seorang wanita yang cocok dan bisa menyusui bayi Musa. Wanita itu tidak lain adalah Yukabed, ibunya. Allah SWT memang berkehendak agar Musa tetap dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri secara rahasia, tanpa banyak diketahui oleh banyak orang, terutama Firaun. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti kisah Nabi Musa alaihissalam pada episode berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.